Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahendu Pratama Kusuma, NIM saya 41822110034. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana. Saya ingin menjelaskan di bagian ini untuk TB2 atau tugas besar 2 PLSQL, dan untuk tampilannya seperti ini. Yang pertama ingin saya jelaskan yaitu untuk database-nya ya. Untuk di bagian database-nya ini saya ingin menampilkan 3 data, yaitu ID, nama, dan juga alamat. Nah, data di sini itu nantinya akan terbuat, tercreate, terupdate, ataupun terhapus, yaitu untuk data-data karyawan. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan TB2-nya yaitu create data karyawan. Di bagian ini saya membuat ID dengan primary key, ya jenis karakter, jenisnya itu char ya dengan 15 karakter. Lalu ada nama dengan jenisnya varchar dengan 30 karakter. Lalu dengan alamat jenisnya sama, yaitu varchar dengan 30 karakter. Selanjutnya untuk tampilan data indeksnya ya. Untuk tampilan data indeksnya yaitu ada 4 list data, ada ID, nama karyawan, alamat, dan juga aksi. Di bagian aksi ini nanti akan muncul untuk update dan juga delete tombolnya ya apabila sudah ada datanya seperti itu. Dan juga untuk tambah datanya apabila kita klik nanti akan masuk ke form create. Untuk penjelasan code-nya. Nah, di bagian ini saya membuat konfigurasi terlebih dahulu untuk bisa menampilkan seluruh semua data. Nah, itu saya buat config-nya yaitu dengan host saya yaitu localhost, username saya yaitu root, tanpa password, karena itu saya buat lebih mudah agar tidak apabila lupa ya itu agak lebih sulit untuk memperbaikinya. Dan juga saya ingin menarik datanya dari database saya. Database saya bernamakan basis data. Nah, ini basis datanya dengan subdatanya SIA. Nah, apabila saya ingin melihat SIA akan muncul data strukturnya yaitu tadi ID, nama, dan juga alamat sudah saya buat. Di bagian selanjutnya itu indeks. Indeks di sini itu yang tadi saya tampilkan ya. Nah, ini adalah indeks. Jadi untuk code-nya yaitu saya include juga harus config.php-nya. Nah, untuk mengambil data terbarunya yaitu kita harus menarik datanya sub database-nya yaitu SIA. Nah, kita harus pilih seperti itu. Untuk bagian kedua itu hanya bagian front end-nya saja. Bagian front end saya jelaskan tidak terlalu banyak karena nanti akan sama semuanya, untuk tampilannya tidak jauh berbeda. Untuk di sini saya buat di bagian header paling atas, itu bukan di bagian bodinya, itu titelnya create data karyawan ya. Nah, di sini akan tampilnya. Lalu di bagian stylenya, bodinya itu saya buat ngelink dengan Bootstrap. Bootstrap ya itu kita ambil beberapa, itu hanya sekedar framework ya untuk struktur front end-nya seperti itu, agar lebih mudah ditata dengan rapi. Kita buat body dengan font family-nya itu Arial dan sans serif. Nah, ini tampilan fontnya ya semuanya. Lalu juga dengan background colornya itu saya buat abu-abu. Nah, ini background colornya untuk background paling belakangnya. Nah, untuk di bagian tabelnya ada background lagi. Nah, ini dia dengan berwarnakan putih ya. Jadi kelihatan tuh lebih menonjol ya, ataupun tidak menyatu dengan background belakangnya. Nah, saya kasih radiusnya di sini yaitu agar tidak terlalu lancip, saya kasih 5 pixel. Seperti itu agar lebih futuristik sedikit ya. Nah, untuk tampilan datanya di sini saya untuk tampilannya saya buat data karyawan. Nah, ini titelnya di bagian bodinya. Lalu saya tambahkan button. Nah, ini tambahkan button ya. Ini saya sambungkan juga dengan create.php. Apabila kita klik buttonnya itu akan langsung lari ke formnya create. Ya, bagian ya ini bagian ini. Nah, lalu saya membuat 4 list. Nah, ini 4 listnya ID, nama karyawan, alamat, dan aksi. Ini untuk tampilannya. Lalu selanjutnya di bagian body ini saya ingin update dan juga delete. Nah, itu akan tampil nih nantinya saat sudah menambahkan data seperti itu. Itu flow-nya. Lanjut ke create.php. Bagian create.php. Nah, ini kita klik dulu formnya. Muncul tambah data seperti ini. Ada ID, nama karyawan, dan juga alamat. Nah, ini untuk formulirnya. Nah, ini untuk bagian backend-nya. Di bagian backend ini kita include juga nih config.php agar bisa tampil ya. Itu. Dan untuk menginputnya atau mengambil datanya ya, kita bisa
Di sini kita masukkan ID dan juga nama dan juga alamat. Jadi untuk kita input, habis itu kita enter, nanti akan terinput di database. Untuk mengeksekusinya, jadi apabila kita klik enter itu akan tampil di mana sih? Nanti lokasinya akan ada tampil di index.php. Nah, seperti ini. Apabila berhasil, nanti akan muncul di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau error tuh nanti akan ada tampilan errornya ya. Jadi ya kita buat berhasil aja biar lebih cepat ya. Kita buat berhasil. Nah, di bagian selanjutnya itu ada tampilan HTML ya atau front end-nya, yaitu seperti ini. Kita bagian create ini ya header-nya seperti tadi, create data karyawan. Sebenarnya bisa kita ganti juga, yaitu create data ya. Create data nanti akan diganti di sini create data dan pada karyawannya, contoh seperti itu. Nah, untuk front end-nya sama, tidak jauh berbeda lah ya. Tuh semuanya fontnya sama, background-nya sama, listnya sama. Juga ya dari software Bootstrap. Kita lanjutkan saja langsung ke backend-nya. Bagian backend-nya yaitu atau tampilan data bodinya ya. Itu front end kan, tapi kita campur dengan backend. Nah, di sini saya mengambil datanya yaitu dari sub database yang SIA dengan ID, nama dan juga alamat. Tapi di bagian front end-nya itu saya tulis nama di sini ID. Dari bagian front end-nya nama itu saya tulis nama karyawan dan seperti ini. Dan juga di bagian ketiganya itu alamat ya. Nah, saya buat di sini teks. Di sini input dan juga teks area. Jadi perbedaannya saya input itu akan berbekas ya. Kalau untuk bagian input ya. Contoh seperti ini, saya udah pernah input nih, dia berbekas, ada historinya. Nah, ini nama saya. Nah, kalau di bagian alamat tuh teks area itu tidak ada historinya. Jadi kita bisa ganti-ganti apapun itu. Sebenarnya sama semuanya, cuman tidak ada historinya. Saya buat jalan 1 2 3. Saya klik simpan nih. Nah, ini berhasil. Tampilnya seperti ini. Untuk di bagian update ya, di bagian update. Nah, yang saya bilang di aksinya itu ada edit dan juga hapus ya. Nah, saya klik edit. Nah, tampil seperti ini kan, yang datanya masih sama ya. Yaitu untuk bagian backend-nya ya, apabila kita ingin mengedit itu nanti akan ambil datanya itu dari ID-nya tersebut gitu. Nah, bagian ini. Dan untuk apabila kita klik submit, ya ini datanya, ini kita ambil datanya sama ya, ID, nama dan alamat. Apabila kita klik submit nanti akan muncul kembali lagi ke kita tarik datanya ke index.php seperti itu. Untuk front end-nya sama datanya, data dan juga backend-nya, dan juga di bagian formulirnya pun sama, text area, input type dan juga input type. Untuk menarik data juga sama, ID, nama dan juga alamat. Nah, ini untuk tampilan front end-nya ada ID, nama karyawan dan juga alamat seperti itu. Kita langsung aja kembali lagi ke update. Ini apabila kita ganti, kita berhasil nih ganti 1 ya, tadinya 2 ganti 1, ini 13 jadi 124. Klik update akan berubah seperti ini. Seperti itu. Dan untuk delete udah jauh berbeda ya. Untuk delete ya di bagian backend-nya itu kita kasih if else ya, apabila untuk kita delete itu sebenarnya ada pilihannya. Jadi kemungkinan besar harusnya biasanya kalau delete itu apakah ada pop up lagi, ya itu sebenarnya terserah kalian sih kalau untuk membuat tampilan. Jadi kalau saya tuh kalau klik delete ya delete aja gitu. Nah, ini kan ada tampilan biasanya di formulirnya itu kita bisa buat apa sih namanya, front end-nya lagi, formnya lagi untuk datanya seperti ini nih. Localhost-nya kan ini kan dari localhost ya tampilannya. Jadi yakin ingin menghapus. Nah, kalau kalian sebenarnya bisa buat lebih kreatif. Jadi kalian bisa buat tampilannya, apakah yakin Anda ingin menghapus itu dengan cara ya kita tambahkan front end-nya lagi bagian ini ya. Ntar nanti gambarannya ya dari saya itu background-nya kita kasih agak gelap ya, semuanya ini kita kasih agak gelap. Nah, baru muncul formnya. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau di sini saya tambahkan melalui backend ya. Jadi di bagian ini tuh saya tambahkan di bagian backend untuk meyakinkan bahwa ya apabila kita
menghapus, nanti di bagian data indeksnya itu ya akan terhapus gitu. Akan apabila error ya sama, nanti ada tulisan errornya, tapi ya tetap aja kembali ke halaman utama, yaitu bagian indeks PHP-nya itu loh. Klik OK, nah makanya data akan terhapus. Jangan kembali lagi ke awal dengan tidak ada data ditemukan. Ya kalau memang dia listnya banyak, ya tetap aja datanya hilang. Tapi ada beberapa list yang sudah pernah kita create seperti itu. Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan saya. Maaf, mohon apabila ada salah-salah kata dan juga ada yang kurang mungkin dari penjelasan saya. Terima kasih juga untuk hal-hal yang mungkin kalian lihat di dalam sini, dalam video ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.